Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang distribusi tenaga listrik. Mana materi ini untuk mengupas sistem distribusi tenaga listrik dari mata kuliah tersebut. Baik, langsung saja kita ke materi presentasinya. Distribusi listrik. Apakah yang dimaksud dengan distribusi listrik? Distribusi listrik adalah proses penyaluran tenaga listrik dari transmisi hingga ke konsumen. Adapun fungsinya dari distribusi tenaga listrik yaitu pembagian nomor 1, pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat pelanggan. Yang nomor 2 merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Karena jatuh daya pada pusat-pusat beban atau pelanggan dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Berikut ada pembagian atau pengelompokan tegangan sistem tenaga listrik. Agar mempermudah dalam menganalisanya, maka dikelompokkanlah sistem tenaga listrik tersebut menurut tegangannya. Seperti pada gambar di samping, ini merupakan pembagian sistem tenaga listrik atau pengelompokan dari pembangkit, kemudian ke transmisi, distribusi, hingga ke konsumen atau pemakai. Ini merupakan diagram satu garis sistem tenaga listrik yang umum ya, yang kebanyakan secara umum lah. Mulai dari pembangkit, kemudian di step up tegangannya menggunakan trafo yang dinamakan dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau start, kemudian ditransmisikan ke gadu-gadu GI atau tidak biasanya. Itu terus diturunkan lagi menggunakan trafo step down, kemudian disalurkan ke distribusi primer yang disebut dengan jaringan tegangannya, yaitu sebesar 20 kV. Kemudian diturunkan lagi melalui trafo distribusi menjadi tegangan rendah atau biasa disebut tegangan rumah, dan dipakai di rumah-rumah atau di tempat umum dan lain sebagainya. Pembagian distribusi tenaga listrik. Distribusi tenaga listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu distribusi primer. Pengertian dari distribusi primer itu sendiri yaitu penyaluran listrik dari transmisi yang telah diturunkan tegangannya oleh trafo step down menjadi 20 kV yang diklasifikasikan sebagai tegangan menang dan disalurkan melalai penyulang atau biasa disebut tower listrik atau apa itu di jalan-jalan sampai jalan lain. Yang kedua adalah distribusi sekunder. Distribusi sekunder yaitu saluran dari trafo step down distribusi hingga ke KWH pelanggan. Tegangan pada distribusi sekunder adalah tegangan dipakai yaitu 380 atau 220 volt yang diklasifikasikan sebagai tegangan rendah. Di sini yang dimaksud dengan distribusi sekunder yaitu listrik yang dipakai atau berada atau untuk rumah-rumah masyarakat atau umum. Jaringan distribusi primer ini tadi, sistem distribusi primer digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gadu induk distribusi ke pusat-pusat beban. Sistem ini dapat menggunakan saluran udara, saluran kabel maupun kabel bawah tanah sesuai dengan tingkat keandalan yang diinginkan
dan kondisi serta situasi lingkungan. Bagian-bagian sistem distribusi primer. Bagian dari sistem distribusi primer terdiri dari trafo daya berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan tegangan, pemutus tegangan berfungsi sebagai pengaman atau yaitu pemutus daya, penghantar berfungsi sebagai penghubung daya, gasbet sebagai titik pertemuan antara trafo daya dengan peralatan lainnya, gardu hubung menyalurkan daya ke gardu distribusi tanpa mengubah tegangan. Gardu distribusi berfungsi untuk menurunkan tegangan menengah menjadi tegangan. Bisa kita lihat di samping ini gambar kurang lebih diagram line diagramnya seperti ini. Berikutnya jaringan distribusi primer. Sistem distribusi tegangan menengah primer WKP dapat dikelompokkan menjadi 5 model, yaitu 1. Jaringan distribusi radial, 2. Jaringan distribusi ring atau loop, 3. Jaringan distribusi jaring-jaring atau net, 4. Jaringan distribusi spindle, dan 5. Saluran radial interkoneksi. Kita masuk jaringan distribusi radial. Bentuk jaringan ini merupakan bentuk dasar paling sederhana dan paling banyak digunakan. Dinamakan radial karena saluran ini ditarik secara radial dari satu titik yang lain merupakan sumber dari jaringan itu dan di cabang-cabang ke titik-titik beban yang dilayani. Ini merupakan skema dari jaringan distribusi radial. Kita lihat dari trafo daya WKV diturunkan di trafo distribusi disalurkan di trafo distribusi lainnya. Kelebihan dan kekurangan jaringan distribusi radial. Kelebihannya ya yang pertama bentuknya sederhana, yang kedua biaya investasinya relatif murah. Kekurangannya yaitu kualitas pelayanan dayanya relatif jelek karena rugi tegangan dan rugi daya yang terjadi pada saluran relatif besar. Yang kedua, untuk kerugiannya, kontinuitas pelayanan daya tidak terjamin, sebab antara titik sumber dan titik beban hanya ada satu alternatif saluran, sehingga bila saluran tersebut mengalami gangguan, maka seluruh rangkaian sesudah titik gangguan akan mengalami blackout atau mati total. Untuk melokalisir gangguan pada bentuk radial ini biasanya diperlengkapi dengan peralatan pengaman berupa fuse, section analyzer, recloser, atau alat pemutus beban lainnya. Tetapi fungsinya hanya membatasi daerah yang mengalami pemadaman total, yaitu daerah saluran atau sudah di belakang titik gangguan selama gangguan belum teratasi. Jadi seperti itu. Jaringan distribusi radial ini memiliki beberapa bentuk modifikasi antara lain dari jaringan distribusi radial yang sederhana dikembangkan lagi menjadi beberapa bentuk jaringan radial lagi. Antara lainnya yaitu radial tutup pohon, radial dengan tree dan switch pemisah, radial dengan pusat beban, radial dengan pembagian fase area. Nah, selanjutnya yaitu jaringan distribusi ring atau loop. Jaringan ini merupakan bentuk tertutup, disebut juga bentuk jaringan loop. Susunan rangkaian penyulang membentuk ring atau lingkaran yang memungkinkan titik beban dilayani dari dua arah penyulang, sehingga kontinuitas pelayanan lebih terjamin serta kualitas dayanya menjadi lebih baik karena rugi tegangan dan rugi daya pada saluran menjadi lebih kecil. Berikut skema jaringan distribusi dari ring. Bentuk loop ini ada dua macam, yaitu
open loop bila diperlengkapi dengan normally open switch. Dalam keadaan normal, rangkaian selalu terbuka. Yang kedua adalah closed loop. Bila dilengkapi dengan normally closed switch, yang dalam keadaan normal, rangkaian selalu tertutup. Berikut beserta skema dari open loop maupun closed loop. Ini adalah contoh rangkaian kartu induk tipe ini tadi. Yang selanjutnya ada jaringan distribusi jaring-jaring atau net. Merupakan gabungan dari beberapa saluran mesh di mana terdapat lebih dari satu sumber sehingga berbentuk saluran interkoneksi. Jaringan ini berbentuk jaring-jaring kombinasi antara radial dan loop. Ini adalah skema rangkaiannya atau skema koneksinya dari jaringan net. Kelebihan dan kekurangan jaringan distribusi net. Kelebihan dari jaringan distribusi net yaitu kontinuitas penyaluran daya paling terjamin, kualitas tegangannya baik, perbedaan dan saluran amat kecil dibanding dengan bentuk lain, paling fleksibel atau luas dalam mengikuti pertumbuhan dan perkembangan beban. Adapun kekurangannya yaitu sebelum pelaksanaannya memerlukan koordinasi perencanaan yang teliti dan rumit, memerlukan biaya investasi yang besar atau mahal, memerlukan tegangan-tegangan dari tenaga-tenaga terampil dalam mengoperasikannya. Dengan spesifikasi tersebut, bentuk ini hanya layak atau feasible untuk melayani daerah beban yang benar-benar memerlukan tingkat keandalan dan kontinuitas yang tinggi, antara lain instalasi militer, pusat sarana komunikasi dan perhubungan, rumah sakit, dan lain-lain. Seperti ini kurang lebih skema dari jaringan distribusi net. Ya, agak sedikit rumit. Yang selanjutnya adalah jaringan distribusi spindle. Selain bentuk-bentuk dasar dari jaringan distribusi yang telah ada, maka dikembangkan pula bentuk-bentuk modifikasi yang bertujuan meningkatkan keandalan dan kualitas sistem. Salah satu bentuk modifikasi yang populer adalah bentuk spindle, yang biasanya terdiri atas maksimal 6 penyulang dalam keadaan dibebani working feeder dan 1 penyulang dalam keadaan kerja tanpa beban atau express feeder. Fungsi express feeder sendiri yaitu dalam hal ini selain sebagai cadangan pada saat terjadi gangguan pada salah satu working feeder, juga berfungsi untuk memperkecil terjadinya drop tegangan pada sistem distribusi bersangkutan pada keadaan operasi normal. Konfigurasi jaringan distribusi spindle kurang lebih seperti ini. Ada satu penyulang yang free atau express feeder, jadi disebut express feeder di tengah-tengah. Selanjutnya saluran radial interkoneksi. Saluran radial interkoneksi yaitu terdiri lebih dari satu saluran radial tunggal yang dilengkapi dengan LBS atau ABS sebagai saklar interkoneksi. Diagram satu garisnya penyulang radial interkoneksi kurang lebih seperti gambar berikut. Kemudian jaringan distribusi sekunder. Sistem distribusi sekunder digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu distribusi ke beban-beban yang ada di konsumen. Pada sistem distribusi sekunder, bentuk saluran yang paling banyak digunakan ialah sistem radial.